Pertama, kita disuruh membuat sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Kemudian menghitung korelasi sampel antara variabel X dan Y. Kemudian menghitung estimasi antara intercept dan slope menggunakan metode least square. Dan apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf yang 5%. Kemudian yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Pertama, kita harus buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Jadi, terdapat data X dan Y, di mana di sini sudah terlihat scatter plot. Saya menggunakan Excel, dan di sini terlihat bahwa jika plot yang terjadi seperti pada gambar di atas, maka variabel X dan variabel Y menunjukkan hubungan yang negatif. Peningkatan yang terjadi pada variabel X diikuti penurunan oleh variabel Y. Dan jika variabel X mengalami penurunan, variabel Y akan mengalami peningkatan. Jadi, seperti contoh di scatter plot ini, apabila variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan. Untuk nomor 2B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Kita bisa melihat di sini terdapat data X dijumlahkan hasilnya 299. Dan untuk Y, data dari tabel, kemudian kita kalikan X dengan Y. Terdapat hasil seperti ini. Kemudian XI kuadrat, yaitu 27 dikuadratkan, 44 dikuadratkan. Kemudian untuk Y rataan didapatkan dari Y dirata-ratakan. Di sini ada 30, 19, 24, 13, 29, 17, 21, 14 dibagi 8. Terdapat nilai 20,8750. Nah, kemudian Y estimasinya didapatkan dari nilai intercept dan slope, di mana nilai interceptnya itu akan saya jelaskan di pembahasan yang C. Intercept ditambah slope dikali X. Untuk intercept itu sendiri 43,326 ditambah negatif 0,601 kemudian dikali X 27. Bisa kita lihat untuk nilai SST didapatkan dari YI rataan dikurangi YI dikuadratkan. Untuk nilai SSR bisa kita lihat untuk YI rataan dikurangi YI estimasi dikuadratkan. Dan untuk nilai SSE yaitu SST dikurangi SSR, dimana totalnya dikurangi total SSR, dimana total SST dikurangi total SSR sebanyak 29,9996. Kita bisa menghitung korelasi di mana R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. SSR yaitu 25,8754 dibagi 286,8754 atau sama dengan 0,895, di mana R-nya itu 0,946. Jadi, maka terdapat korelasi antara variabel X dan Y dengan nilai korelasi 0,946. Kemudian, kita lanjut ke pembahasan yang C, yaitu hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Terdapat tabel seperti di bawah ini, yaitu XI, YI, XI dikali I, dan XI kuadrat. Untuk menentukan slope, kita menggunakan rumus B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma YI dikali sigma XI dibagi sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Pertama, N 8 sebanyak 8 dan XI YI yaitu 5814 dikurangin 1,67 didapatkan dari sigma YI dikali sigma XI yaitu 299. Nanti dibagi N yaitu 8 dikali sigma XI kuadrat yaitu sebanyak 11887 dikurangi sigma XI dikuadratkan 299 dikuadratkan didapatkan hasil negatif 0,601. Kemudian untuk A
yaitu atau intercept, di mana rumusnya itu sigma yi dikurangi b dikali sigma xi dibagi n. Terdapat 167, di mana sigma yi dikurangin negatif 0,601. Kita di sini mendapatkan hasil slope yaitu negatif 0,601 dikali 299 didapatkan dari data di samping. Kemudian dibagi n, yaitu n-nya itu sebanyak 8. Didapatkan hasil 43,326. Kemudian model regresi linear estimasi dengan rumusnya topi sama dengan A ditambah BX, ya topi sama dengan 43,26, kita bisa lihat, ditambah negatif 0,601x. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Pertama, menentukan hipotesis H0, koefisien regresi tidak signifikan, atau beta sama dengan 0. H1, beta tidak sama dengan 0. Menentukan statistika uji dan daerah kritis. Lalu kita menentukan statistika uji dan daerah kritis. Statistika uji atau F, daerah kritis alfa sama dengan 5%. Untuk V1 sama dengan 1, dan untuk V2 sama dengan N-2, di mana N-nya itu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Untuk F alpha kita bisa melihat dari tabel, yaitu 5,99, di mana alfa 5 terdapat tabel alfa 5%, V1 dan V-nya 6, kita bisa lihat terdapat 5,99. Untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika F itu lebih dari 5,99 dan terima H0 jika kurang dari 5,99. Dan untuk perhitungan statistika uji, kita harus menghitung seperti ini. Di sini terdapat X, kemudian Y, kemudian XY, XY kuadrat, Y rataan, Y estimasi, kemudian kita mencari SST, SSR, dan SSE. Nah, perhitungan statistika uji di mana terdapat tabel seperti di gambar, yaitu sumber varians, di mana modal regresinya itu SSR, kita dapatkan nilai 256,8754. Kemudian untuk error atau tidak diketahui yaitu senilai 30,00, di mana di sini SSE. Kemudian untuk totalnya itu SST sama dengan 286,875. Kemudian V1-nya itu sama dengan 1. Untuk V2, N-2 sama dengan 8-2 sama dengan 6. Kemudian untuk N-1 sama dengan 8-1 sama dengan 7. Nah, kita bisa tahu bahwa model regresi V1-nya itu 1, untuk errornya itu 6, total itu sama dengan 7. Untuk mean square atau MS, di mana MSR sama dengan SSR dibagi 1, yaitu 256,875 dibagi 1. Untuk MSE yaitu SSE dibagi N-2, didapatkan nilai 4,9999. Untuk F hitung kita bisa mencari MSR dibagi MSE, yaitu 256,875 dibagi 4,999 sama dengan 51,3757. Bisa ditarik kesimpulan, kita akan menolak H0 dikarenakan F hitungnya itu 51,3757 dan lebih besar dari 5,99. Maka tolak H0 dan terbukti bahwa koefisien regresi tidak sama dengan 0, sehingga modelnya sama dengan 43,326 dikurangi 0,601x adalah signifikan secara statistik. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2 bagian E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Terdapat model regresi di mana ada error dan totalnya. Kita bisa menghitung
proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh regresi, di mana R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. Untuk SSR-nya kita sudah tahu tadi bahwa SSR-nya itu 256,875. Untuk SST-nya sama dengan 286,875. Didapatkan hasil 0,895. Artinya, perbedaan atau perubahan nilai pada variabel Y konsumsi bensin yang terjadi pada sistem nyata yaitu 89,5% dapat dijelaskan oleh perbedaan pada variabel X atau bobot, yaitu untuk konsumsi bensin dan X bobot pada model regresi. Sisa sebesar 100% dikurangi 89,5% sama dengan 10,5%. Itu tidak diketahui dan menjadi misteri yang perlu diteliti kembali dan tidak dimasukkan ke dalam model atau komponen error.